Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri, kawan. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah saham karena memang kita masih di seri review saham kali ini ya, guys. Sebelum itu berikan like, share, subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari channel YouTube saya. Dan tentunya saya juga akan semakin lebih bersemangat lagi untuk membuat konten video ini. Oke, hari ini di tanggal 31 Juli 2024 ya, di hari Rabu tepatnya, GoTo Gojek Tokopedia yang akan review kita sahamnya oleh kita itu kali ini dengan platform RHB Tradesmart, kawan. Itu ditutup di level harga Rp53 per lembarnya gitu. Saham GoTo ini hampir 2 mingguan ya, seingat saya itu rame banget gitu, baik di berita ataupun juga ditransaksikan juga tentunya sih gitu, guys. Oke, kita langsung lihat dari sisi fundamentalnya bagaimana di sini. Oke, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwasanya ini disclaimer on ya, sekali lagi ini bukan sebuah ajakan membeli, menjual ataupun menahan, itu semua itu kembali kepada teman-teman sendiri ya, guys ya. Jadi saya hanya sekedar mereview saja berdasarkan sudut pandang saya gitu. Ya, meskipun mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Tapi sekali lagi ini disclaimer on, guys gitu. Oke. Kita lanjut, kawan. Di sini GoTo ini book value-nya di 30 ya. Earning per share-nya itu minus 4,49 dan PER-nya itu minus 11,80 kali. Ya, kalau PER kita setidaknya kan memilih yang 2 sampai 11 atau 13 kali lah toleransinya. Bolehlah sampai 15 kali, tapi dengan catatan sektornya emang lagi rame kan gitu. Price book to values-nya itu 1,77 kali. Oke, ini memang di atas 1 ya. Artinya kalau di atas 1 itu sudah over value ya. Kalau masih di bawah 1 kan masih under value, itu menarik gitu. Nah, ini sudah di atas 1. Anyway, mungkin bagi para traders yang penting kalau nggak lebih dari 2 atau 2,5 itu masih menarik untuk dicermati gitu. Tapi menurut saya pribadi kalau untuk long term ya tentu saja ini perlu menjadi catatan gitu, guys gitu. ROE-nya minus ya, bukan plus ya. Minus 15,01%. Ya memang kalau ROE yang menarik tuh sekali lagi ya, kawan, itu minimal 15% ya gitu kalau kita mau memilih emiten. ROA-nya minus 11,64 ya, dan DER-nya ini yang menarik 0,36. Artinya masih di bawah 1, gak lebih dari 1 lah maksudnya. Karena ini kaitannya dengan rasio utang gitu, guys gitu. Oke, kita lanjut sekarang ke teknikalnya bagaimana nih. Nah, saham ini ditutup di level harga Rp53 kan tadi. Artinya ini kalau kita lihat dari sisi moving average, baik itu MA5 sampai MA200 ya. Ini saham ini berada di area resist di MA5 dan MA10-nya ya. Ini konsolidasi dan MA20-nya kan 51 tuh. Nah, selama masih di atas 51 sampai 53, saya pikir ada peluang lah atau confirm dia masih ada penguatan gitu ya, meskipun terbatas. Sekarang mungkin masih di 55 lah di MA5 50-nya nih. Gitu di area 55. Tapi kalau berhasil break ini nanti dia bisa ke 61 di MA 100-nya ya, menuju ke MA 100 atau bahkan sampai ke MA 200. Tapi dengan catatan harus kuat dulu nih di 51 sampai 53, guys gitu. Oke, kita lihat secara technical indicatorsnya ya. Secara RSI, baik stokastik, William SR semuanya netral komentarnya. Artinya memang dalam fase konsolidasi sih sebenarnya sih. Oke, kita lihat secara chartnya bagaimana, baik secara harian, mingguan dan juga bulanan tentunya. Nah, ini secara harian ya. Kalau secara harian, oke, di sini ada candle hammer. Ini mungkin konsolidasi ya di area 51 52 itu tadi. Itu super kuatnya di sana tuh. Kalau nanti dia berhasil break 53, dia ada peluang sampai ke berapa tadi? 61 ya kalau nggak salah. Oh, 55 sampai 61 ya. Nah, kayak gitu, guys. Nah, sedangkan kalau secara harian nih ya, ini masih ada volumenya, ada inflow. RSI-nya itu cenderung downtrend ya. Mungkin ada profit taking gitu. MACD juga sideways di sini. Oke, secara mingguan ini ya ada peluang dia penguatan sebenarnya ya. Kalau kita cermati di sini ya, di MA5 itu mau golden cross ke MA10-nya. Ya mudah-mudahan nanti terjadi golden cross, mudah-mudahan, kawan. Oke, ini sideways, RSI-nya ini sideways, MACD-nya juga ini sideways juga secara mingguan. Secara bulanan, kalau secara bulanan ya ini masih cenderung ini ya downtrend ya, tapi ada candle warna hijau, guys, di sini. Ini secara bulanan ya, kawan ya, gitu. Oke, penting kita cermati sekali lagi secara mingguan ataupun secara bulanannya juga sih untuk membaca trennya, guys gitu. Oke. Setelah ini kita lanjut ke fitur arrownya, kawan gitu. Nah, di fitur arrow ini sendiri ya, ini yang platform menarik dari RHB Sekuritas ya.
dari RHB Tersma tentunya. Ini menarik. Di sini sinyalnya adalah hold. Oke, key support 53 saat ini. Key resisten di 54 ya. Ini support saat ini ya. Tapi kan tadi kita cek kalau secara MA5 dan MA10-nya tuh di 5 kisaran 51 ya, 51 atau sampai 53 lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, break resistnya di 54. Nah, ini technical trendnya tuh naik, konfirmasi baterai warna hijau 3. Coba warna hijaunya itu 4 garis. Mungkin akan lebih menarik sih gitu. Untuk supportnya memang di area 5152 ya. Dan resistennya di 54 55. Nah, ini kalau dia berhasil break resist di 55, nah dia ada peluang untuk melanjutkan penguatan sampai setidaknya sampai ke 61 gitu. Nah, di sini ada komentar juga. Harga saat ini saham GoTo berada di harga 53 turun minus Rp1 atau minus 1,85%. Nilai transaksi saat tercatat 18,0 miliar selama 5 hari terakhir, hanya mengalami penurunan sebesar minus 1,9%. Transaksi saat ini masih di bawah rata-rata harian. Ini masih di bawah rata-rata nih. Oke, tren yang terbentuk belum begitu stabil, terlihat antara akan melanjutkan downtrend atau bergerak sideways. Artinya ini konfirmasi dia apa? Dia konsolidasi ya gitu. Konfirmasi untuk melanjutkan uptrend bila harga dapat berada di atas Rp58 per lembarnya. Ini kalau secara teknikal katanya Haru ini konfirmasi uptrendnya tuh nanti tuh kalau di 58 di atas itulah gitu, itu konfirmasi itu uptrend gitu. Oke, kita lihat saja nanti. Dan secara value analyzer, kalau kita lihat sepintas dari sisi fundamentalnya tadi nampaknya sih ada ini ya agak sedikit jomplang, kecuali DER-nya tadi ya. Kalau DER-nya tuh memang menarik, PBV-nya sih kalau untuk value investor mungkin belum ya, tapi kalau secara untuk trader atau jangka pendek mungkin ini menarik gitu. Oke, PG rasionya 0 dan analisisnya negatif di sini. Fair value-nya tuh 0, industrial value-nya juga ini 0 ya gitu. Pair-nya 0,90. Nah, kalau di sini pair-nya tuh malah 0,90. Artinya ini kalau dari sisi pergerakan harga ini masih cukup murah ya. Nah, kita kan membandingkan yang pertama pair emiten tuh jangan sampai lebih dari pair industrinya gitu ya kan. Dan di sisi kanan itu pair industrinya guys gitu. So, selama dia masih di bawah pair industrinya, saya pikir sih cukup menarik. Hanya saja tadi kan minus ya kalau nggak salah di ini di fundamentalnya, dan ini 0,90, PBV-nya 2,15 versus 4,40. Oke, masih di bawah tapi ini sudah masuk ke area 2. Kalau mau investasi, kita tunggu performa kinerja keuangan, laporan keuangannya di kuartal ketiga mungkin ya. Jadi seperti apa? ROE-nya 238,32% versus 9,26. Ini nggak tahu nih. Ini seharusnya ini tadi minus ya kalau kita lihat di fundamentalnya ya. DER-nya 0,48 versus 5,45. Nah, ini juga masih di bawah, ini cukup menarik sih DER-nya sih. Jadi memang kemarin ini kan salah satu perusahaan yang terdampak dari pandemi ya, di sektor teknologi digital lah. Jadi memang saham-saham di sektor teknologi digital itu memang terdampak banget dari pandemi gitu guys. Jadi mungkin mengalami rugi, tapi mudah-mudahan nggak ada utangnya, nggak begitu tinggi gitu. Jadi nggak terlalu membebani nantinya ke operasional ataupun kepada kinerja keuangan perusahaan secara bisnis gitu guys. So, saran saya ini hanya sekedar review aja ya. Pastinya teman-teman harus update terus beritanya, itu yang pertama. Yang kedua, cermati kinerja keuangannya gitu kalau mau long term. Tapi kalau untuk teknikal, sekarang perhatikan sisi volumenya. Kalau ada volume yang net buy misalnya, itu cukup bagus secara mingguan atau bulanan, menarik untuk kita cermati. Tapi sekali lagi disclaimer on ya guys ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Berikan like, share, subscribe-nya, dan juga nyalakan loncengnya. Anyway, happy lucky, happy trading, and happy investing. Nanti kita ketemu lagi di konten video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.